Kalian pasti nggak asing dengan nama-nama brand macam Oten, Filosofi Kopi, Space Roastery, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Tanah Merah, dan beberapa nama lainnya di industri kopi Indonesia. Kita modal 1 juta. Ini berdasarkan pengalaman gue dan pengamatan gue tentang bisnis kopi low budget selama ini ya. Pertama karena saya suka kopi, hobi kopi. Dengan usaha ini saya semangatnya nambah gitu. Warung kopi lah, ibarat bukan coffee shop ya, warung kopi di pinggir jalan, di jalan raya, dan dia tuh rame banget bener-bener dari pagi sampai malam itu orangnya dateng terus. Kalau hitung-hitungan angka, perkembangan bisnis kopi di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat. Tahun 2020 misalnya, Kopi Janji Jiwa udah ada 800 kedai jilid-jilid di seluruh Indonesia. Banyak pengusaha yang kepincut mau ikutan usaha kopi, mulai dari buka kedai, menjadi roaster, sampai penyedia alat-alat manual brewing dan mesin kopi. Seminar, pelatihan, dan workshop tentang kopi pun gak kalah menjamur. Rekam cerita sukses anak muda biasa, orang kantoran yang hijrah jadi pengusaha kopi, lulusan teknik, buka angkringan, sampai kita dibuat penasaran sama keuntungan menjanjikan dari bisnis ini. Tapi tahukah kalian, terlepas dari semua pendahuluan tadi, pesona gadis cantik bernama kopi ini sudah menggoda sejak zaman kolonial. Kalau kalian perhatikan, dengarkan, dan simak dengan seksama cerita guru sejarah SD dulu, pasti kalian tahu, salah satu penyebab negeri kita dijajah adalah kopi, bukan cuma rempah-rempah. Buktinya, Belanda sampai membuat pusat penelitian kopi saat itu untuk mengembangkan kopi di Indonesia. Biar nggak salah pengertian, ada baiknya simak dulu sejarah kopi Indonesia, ada di video sebelumnya. Link ada di deskripsi. Setujui, lalu tap aktifkan. Habis itu, cukup login sekali deh buat mengaktifkannya. Dilatar belakangi kondisi persaingan perdagangan internasional dan pengembangan perkebunan, dan untuk peningkatan produksi, berdirilah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia pada tahun 1911. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ini sejak awal didirikan sampai sekarang ada di Jember, Jawa Timur. Kami manajemen PT Riset Perubahan Nusantara mengaturkan dirgahayu selamat ulang tahun kepada Pusat Penelitian Kopi Kakao Indonesia yang usianya lebih 1 abad, tepatnya yang ke-110 tahun. Begitu panjang perjalanan yang telah dilalui oleh Pusat Penelitian Kopi Kakao Indonesia. Setelah kalian tahu, Pusat Penelitian Kopi Indonesia ternyata ada di Jember, mungkin kalian lanjut bertanya, kenapa Jember? Apa bagusnya Jember? Kenapa gak buat pusat penelitian di Aceh, Lampung, Mandailing, Priangan, atau daerah lain yang kopinya cukup familiar di telinga para pencinta kopi? Dahulu kala, pusat penelitian ini didirikan oleh Belanda dengan nama Basokis Proefstation. Saat itu, pusat kopi Hindia Belanda ada di Malang, sedangkan perkebunan kopi Jawa Timur terbentang sampai ke dataran Ijen. Sehingga ketika seumpama Pusli didirikan di Malang, akan jauh letaknya dari perkebunan karena di ujung. Butuh waktu tempuh untuk membawa sampel kopi hasil dari kebun ke tempat penelitian. Lalu dipilihlah Jember, yang mana letak kota ini berada di tengah-tengah perkebunan kopi yang terbentang dari Malang sampai ke ujung dataran Ijen. Ini salah satu contoh pohon kopi yang berkualitas. Ini udah bisa dipanen, jadi sekali panen mesti diambil segini. Seluruhnya ini harus diambil. Kalau yang ini
ini belum bisa dipanen karena masih hijau. Untuk memberi nilai tambah kopi nasional agar para petaninya lebih sejahtera, para peneliti kopi dunia dari 4 negara berkumpul bersama dalam Jember International Coffee Conference. Selama 3 hari, para pecinta kopi juga membahas cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi daerah. Jember sebagai kota pusat produksi kopi robusta terbaik di Indonesia. Jadi follow up-nya seperti apa? Pak, follow up-nya seperti apa nanti Pak? Jadi follow up-nya tentunya kita ada puslit yang jelas. Ada puslit, akan kita berikan satu edukasi yang lebih bagus lagi, di mana kopi ini bisa diterima oleh se-Indonesia ini. Dan yang jelas kopi kita ini mempunyai khas yang khusus robusta ini, karena kita dijepit dengan gunung-gunung. Ada Gunung Argopuro, ya, di daerah yang vulkanik begini, Gunung Argopuro, ada Gunung Raung, ada Ijen, dan di situ akan menjadikan biji kopi yang terbaik yang tidak ada di negeri kita ini. Maka dari itu datang ke Jember. Ketika lu mau memajukan sebuah industri di sebuah negara, ada 3 elemen yang penting. Pertama, kualitas dari produknya. Kedua, kepercayaan masyarakatnya. Ketiga, dukungan pemerintahnya. Nah, kalau ketiga ini udah berjalan beriringan di seluruh industri pun, produk-produk kita bakal bisa bersaing. Gue percaya itu, cuy.